Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ini fasal yang ketiga iku fi bayani khitati mertelaake khitoh garis perjuangan as-salafi as-solihi ulama salaf. Ulama salaf itu ulama terdahulu abad pertengahan, abad awal Hijriyah. Wa bayanil muradi dan menjelaskan yang dimaksud bisawadi kelawan golongan al-a'dhami yang mulia fi hadzal khini di masa sekarang. Sawadul a'dham. Siapa sih golongan yang mulia itu? Sawadul a'dham yang ahli dalam bidang agama Islam wa bayani ahamiyatil i'timadi dan mertelaake pentingnya berpedoman. Urgensi berpedoman bahasane mahasiswa bi ahadil madhahibi dengan salah satu madhab al-arba'ati yang 4. Kita itu harus berpedoman salah satu madhab dari yang 4 itu, Syafi'i, Hambali, Hanafi maupun Maliki. Idza fahimta, jika telah paham sopo kamu maing barang, maing keterangan dzukira yang telah disebut opo ma alimta, mengetahui sopo kamu anal haqo ing sesungguhnya kebenaran iku ma'as salafiyina bersama kelompok salafiyin. Kelompok yang pertama tadi di bab selanjutnya kan ada 6 kelompok. Yang benar itu ya kelompok salafiyin itu tadi. Rupane alladzina orang banyak, kanu yang ada sopo alladzina ala khitati salafi as-solihi ing atase garis perjuangan ulama salaf. Sing bener iku ngono. Kelompok yang pertama salafiyun, golongan nahdiyin lah gampangannya kalau sekarang itu. Jangan mengikuti kelompok-kelompok yang lain. Kondiman salafus sholihi ya. Fa innahum maka sungguhnya salafus sholeh. Fa innahum maka sungguhnya salafus sholeh iku asawadu golongan asawadul al-a'dhamu yang agung, golongan sawadul a'dham. Wahum kali utawi alladzina iku al-muwafiquna yang cocok, mencocoki ulama al-haramaini ing pendapate ulama haramain. Pendapatnya ulama di Mekah dan Madinah itu gudange wong alim asyarifaini yang mulia keduanya. Wa ulama al-Azhari dan ulama Universitas Al-Azhar sebagai kampus Islam pertama di dunia, asyarifi yang mulia. Rupane alladzina orang banyak, hum utawi alladzina iku qudwatun jadi panutan, jadi teladan, jadi panutan rohti ahlil haqi golongan ahli kebenaran, jadi teladan umat Islam seluruh dunia. Wa fihim dan ikut di dalam ing dalam rohti ahlil haqi golongan ahli kebenaran ulama'u utawi ulama la yumkinu yang tidak mungkin apa istiqsa'u melewati atau niti-niti katanya orang Jawa, niti-niti melewati jamihim semuanya ulama ma intisyarihim beserta penyebarannya ulama, beserta penyebarannya ulama fil aktori di daerah wal afaki dan di pelosok-pelosok. Fil aktori di daerah wal afaki di pelosok-pelosok. Kama seperti penjelasan la yumkinu yang tidak mungkin opo ihsa'u nujumi samai niti-niti atau melewati sampai kepada bintang di langit. Nujumi samai bintang di langit ya enggak mungkin. Waqat qala sungguh telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha temen setune Gusti Allah iku la yajma'u ora bakal mengumpulkan sapa Allah ummati ing umat saya, artinya umat Islam, umat Kanjeng Nabi ala dolalatin ing kesesatan. Enggak mungkin umat Islam itu bersepakat untuk sesat bareng-bareng, itu enggak mungkin. Wa yadullahi utawi kekuasaane Gusti Allah
Wayatullah kekuasaane Gusti Allah iku alal jamaati ada di dalam persatuan. Bahasanya kalau sekarang bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Jamaati bersatu, berkelompok jamaah. Man utawi siapa saja iku sada pisah sapa man. Pisah, mengucilkan diri, enggak mau gembul, enggak mau berinteraksi sosial, enggak mau bersatu, yo sada mencela sapa man ilan nari sada akan terpisah sapa man ilan nari di neraka. Koncone yang bersatu masuk surga, dia terpisah dari kelompoknya masuk neraka sendirian. Makanya kalau punya teman itu ya mbok ngobrol, ojo dolanan HP. Sudah ketemu 5 orang di satu tempat, pas enggak puasa ya ngopi, ngobrol, jangan HP. Sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ini juga salah. Salah itu interaksi sosialnya. Rawang riwayat ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, zada nambahi sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Fa idza waqa'a ketika jatuh atau terjadi waqa'a terjadi opo al-ikhtilafu perbedaan pendapat fa'alaika maka iku netepi sopo kamu bisa wadil adomi. Kalau berada perbedaan pendapat kita mengikuti pendapatnya sawadul adom saja. Bisa wadil adomi mengikuti pendapatnya sawadil adom. Itu tadi ma'al haqi berserta kebenaran wa ahlihi dan ahli kebenaran. Gak usah melu pendapat ulama-ulama yang lain. Ikutilah pendapatnya ulama al-adom, sawadul adom. Karena kita nggak bisa ke sana, nggak bisa ke Arab, nggak bisa ke Al-Azhar, ya kita ke guru kita. Guru kita, guru-gurunya, ya nanti kalau daerah Pondok Seblak ya gurunya, punjernya, pusatnya di Mbah Hasim. Mbah Hasim kan pernah berguru ke Mekah sana selama 8 tahun. Bahkan putrinya namanya Bunyai Khairiyah, pendiri Pondok Seblak ini 20 tahun di sana. Sempat mendirikan madrasah perempuan pertama di Arab Saudi. Ini Raja Arab heran. Akhirnya dipanggil oleh kerajaan Arab Saudi, dipanggil oleh rajanya, diberi hadiah penghargaan sebuah cincin. Ini saking hebatnya Bunyai Khairiyah. Wafil Jami'i Shohir, dalam kitab Jami'i Shohir disebutkan innallaha sungguhnya Gusti Allah iku qad ajaro menyelamatkan sapa Allah ummati ing umat saya, umatnya Kanjeng Nabi, artinya umat Islam, ain antujtama'a yen to bersatu kumpul sapa umati ala dolalatin ing atase kesesatan. Enggak mungkin orang Islam itu berkumpul dalam kesesatan. Wa aksaruhum adapun utawi ulama 4 madhab yang 4 Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki iku ahlul madhahibi pengikut madhab al-arbaati, pengikut madhab 4 sudah ahli di bidangnya. Fakana mangko ono sapa al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari iku Syafi'iyan pengikut madhab Syafi'i. Akhoda mengambil sopo al-Bukhari anil Hamidi dari gurunya namanya Hamidi, wa Za'faroni dan Imam Za'faroni, wal Karobisi dan Imam Karobis. Itu Syafi'i semua. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono fakanal Imam Bukhari Ibnu Huzaimah utawi Ibnu Huzaimah wa Nasa'i lan Imam Nasa'i itu ya pengikut Syafi'i. Wa kana lan ono sapa al Imamu Junaid, al Imamu al Junaid, Junaid al Badakti iku Saurian pengikut mazhab Sufyan As-Sauri. Saurian pengikut mazhab Sufyan As-Sauri. Wa Sibiliyi utawi Imam Sibiliyu, Imam Sibiliyu iku Malikian pengikut mazhab Imam Maliki. Wal Mahasibi utawi Imam Al-Mahasibi iku Syafi'iyan pengikut mazhab Syafi'i. Wal Jaririyu utawi Imam Jarir iku Hanafiyan pengikut Imam Hanafi. Wal Jailani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani utawi Syekh Abdul Jailani itu Hambaliyan, fikihnya mengikuti Imam Hambali. Wasadiliyu Imam Abu Hasan Asadili iku Malikiyan pengikut fikihnya Maliki.
Fataqidu maka berpedoman bimadhabin kelawan satu madhab muayyanin yang tertentu. Makanya kalau kita ya bermadhab aja. Iku ajma'u lebih sepakat lil hakikoti untuk mencapai kebenaran hakikat. Sulit nanti kita kalau nggak bermadhab. Kita mengikuti madhabnya siapa? Wong kita ijtihad nggak bisa. Wa aqrabu litabasuri, wa aqrabu lebih dekat litabasuri dengan pengertian. Makna yang inti itu kita peroleh kalau kita ikut bermadhab. Wa at'al dan lebih menarik apa bimadhab litahqiqin untuk kenyataan. Was'ala dan lebih mudah apa bimadhab tanawulan memperolehnya. Kita gampang nanti. Wa ala hadza karena mengkono bimadhab muayyanin daraja melakukan sopo al salafu ulama-ulama salaf as-solihuna yang soleh semuanya wasuyuha dan ulama-ulama para syekh al-maduna yang telah lalu ridwanullahi ta'ala utawi ridhone Gusti Allah ta'ala iku alaihim semoga tetap atas mereka semua jema'ina kali semuanya. Tuh fanahnu maka utawi kami mu'alif pengarang kitab Mbah Hasim iku nahudu mendorong sapa kami ikhwanana ing saudara-saudara kami rupane awamal muslimina orang muslim yang awam itu orang Islam yang ilmunya masih citek masih dangkal. Yes kayak kita lah. Ayat taku yento takwa sopo al muslimin Allah ing Gusti Allah haqqa tuqatihi kelawan sebenar-benarnya takut kepada Allah. Wa alla yamutu dan yento tidak mati sopo muslimin illa kecuali wahum kali utawi muslimin iku muslimuna tetap beragama Islam. Wa ay yang kedua pesannya Mbah Hasim nasihatnya wa ayyuslihu yento berbuat baik berbuat baik sapa muslimin dzatal baini ing atase perbedaan pendapat. Meskipun berbeda pendapat kita tetap rukun gitu loh maksudnya. Minhum dari muslimin. Ono sing Syafi'i, ono Hanafi, ono Maliki monggo, tapi kita tetap rukun, tetap berbuat baik. Wa ayyasilu yen to menyambung sapa muslimin al arhama ing tali persaudaraan, nambung silaturahim. Wa ayyuhsinu yento berbuat baik sapa al muslimin ilal jironi kepada tetangganya. Dengan tetangganya yang rukun. Karena nanti kalau ada apa-apa itu pasti tetangga yang duluan. Kita sakit yang nyambangi pertama ya tetangganya. Rumah kita kebakaran ya tetangganya. Ya, tangga itu adalah saudara ketemu gede. Wal aqaribi kerabat, wal ikhwani dan teman. Karo koncone sing rukun, karo saudaranya yang rukun. Jangan sampai goro-goro warisan berbeda pendapat dan gelut. Sesama anak kandung saling membunuh. Kemarin di TV ada goro-goro rebutan warisan adik kakak bacokan. Nah, ini kan naudzubillah min dalik. Wa ayya arifu yen to tau sapa muslimin hakol akabiri ing hae yang senior, yang tua-tua itu dihormati. Akabiri yang sepuh, yang tua. Wa ayyarhamu yen to sayang, dengan tua kita hormat, dengan yang muda kita sayang. Wa ayyarhamu yen to menyayangi sapa muslimin al du'afaa ing yang kecil, yang miskin, dhaif, lemah. Lemah ini bisa lemah ekonomi artinya miskin, lemah secara fisik artinya difabel. Nah, ini kita cintai. Wal asoghiri ala soghiro dan anak-anak kecil kita sayangi. Wananha dan mencegah
sapa wananha dan melarang sapa kami Mbah Hasim ha ing wananha dan melarang sapa mencegah sapa kami hum ing muslimin anit tadaburi dari tadabur. Tadabur itu tidak bertegur sapa, gak wawuh katanya orang Jawa, gak wawuh, gak nyopo. Watabagudi dan saling membenci. Watabagudi dan saling membenci, watakotui dan memutus silaturahim, watakasudi tahasud, adu domba, wal iftirohi dan pecah, tidak bersatu, wal iftiroh dan berpisah atau berpecah, watalawuni dan membuat macam-macam, membuat bid'ah yang sesat fidini urusan agama, wanahusu dan menyeru sapa kami hum ing muslimin ayakunu yen ana sapa muslimin ikhwanan iku ikhwanan bersaudara wa alal khairi ing ngatasi kebaikan iku akwanan saling menolong wa ayatasimu yen to berpedoman berpegangan gegondelan cekelan sapa muslimin bihablillahi taala kelawan agamane Allah taala, artinya tetap mengikuti ajaran Islam jami'an hale semuanya wa alla yutafarriqu tidak terpisah, tidak memisahkan diri sapa muslimun wa ayat tabi'u mengikuti sapa al muslimun alkitaba ing Al-Qur'an wa sunnata dan ing hadis mengikuti ajarannya Quran dan hadis wama dan keterangan kana yang ada alaihi ingat iku alaihi ingatase ma sapa ulamaul ummati ulama-ulamae umat mengikuti pendapatnya Al-Quran dan Sunnah termasuk pendapatnya para ulama kal imami Abi Hanifati seperti Imam Abu Hanifah wa Malik bin Anas Malik bin Anas wa Syafi'i Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hambal dan Imam Hambali 4 mazhab itu ambil salah satunya radhiyallahu anhum ajmain fahada wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Besok kita lanjutkan ke selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fahum alladzina qad in aqada al ijma'u ala imtina'il khuruji an madzahibahum. Fahum maka utawi ulama salaf iku alladzina orang banyak qad in aqada yang telah opo al ijma'u kesepakatan ijma' ala imtina'il khuruji untuk mencegah keluar an madzahibahum an madzahibihim dari pira-pira madzhabe ulama. Jadi ulama-ulama madzhab sudah sepakat untuk tidak keluar dari madzhab. Wa ayyuridu yento berpaling sapa ulama, yento berpaling sapa muslimin amma saking perkara uhdisa yang diperbarui apa ma minal jamiyati dari jamiyah organisasi al mukhalifati yang berbeda lima kepada perkara alaihi iku ing atase ma apa al aslafu pendapatnya ulama salaf as-solihuna yang soleh.
Meskipun ada organisasi-organisasi yang lain, enggak usah ikut-ikut dari keluar dari organisasi yang sudah ada. Faqad qala, sungguh telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong, siapa saja entah laki-laki atau perempuan, iku sadda, bersendiri, mencil katanya orang Jawa, mencil, bersendiri sapa man, sadza maka akan sendiri sapa man, sadza maka akan sendiri apa man ilan nari kepada neraka, ilan nari kepada neraka. Wa ayakunu yento ono sapa al muslimun iku ma'al jamaati, ikut kelompok jamaah bersatu, alati ala tariqati, yang itu atas jalan tariqatil aslafi, jalannya ulama-ulama salaf, as-solihina yang soleh. Jadi bersatu, ojo geger ae. Faqad qala, sungguh telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna, sungguhnya kami iku amirukum, memerintah sapa kami kum ing kalian semua, bi khamsin, kelawan 5 perkara, amaro yang telah memerintah ni ing saya nabi sapa Allahu Gusti Allah taala, bihina kelawan bi khamsin, bihina kelawan bi khamsin. Rupane khamsin itu apa? Yang pertama as-sam'a, mendengar, wa ta'ata, dan taat. Makanya ada sami'na wa ata'na, itu orang Islam. Kalau orang Yahudi itu sami'na wa asoina, kami dengar tapi tidak dilaksanakan, itu namanya asoina. Wal jihada, yang ketiga jihad. Jihad jangan dimaknai perang saja. Iya, zaman dulu perang, tapi kalau sekarang jihad itu maknanya semakin luas. Bapak ibu guru, kiai-kiai kita yang mengajar santri-santri dan muridnya itu juga termasuk jihad, yaitu memerangi kebodohan. Kalau sekarang tenaga-tenaga medis, dokter, perawat dan lain sebagainya, itu sekarang melawan, berada di garda terdepan melawan penyebaran virus corona, itu juga jihad karena menyelamatkan nyawa manusia. Kita yang nggak ngerti masalah kesehatan, ya diam diri di rumah sambil berdoa, menjaga diri dan membiasakan kehidupan sehat. Itu juga jihad karena kita melindungi keluarga kita. Jadi jihad itu tidak harus perang. Wal jihada nomor 3, jihad. Wal hijrata, hijrah. Hijrah kalau dulu dimaknai dari Mekah ke Madinah, sekarang hijrah, dulunya ndablek, santri ndablek, sekarang ndak, itu namanya hijrah. Wal jamaata, dan bersatu. Wal jamaata, dan bersatu. Fa innaman, maka sungguhnya orang faroko, yang mufarokoh atau berpisah sapa man al jamaata ing kelompoknya, qayyada sibrin, kira-kira sejengkal tanah, faqad khola'a, maka mencabut sapa man ribqatal islami, ing talinya Islam, yaitu akan pudar persatuannya, itu maksudnya. An unukihi, dari lehernya man. Waqat qala telah berkata sapa Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, alaikum, menetapilah kalian bil jamaati, kelawan bersatu, wa iyakum, dan takutlah sapa kamu semua. Wa iyyakum, dan takutlah sapa kamu semua, wal furqata, ing perpecahan, perpecahan. Fa inna syaitona, maka temen setuhune setan iku ma'al wahidi, bersama orang yang satu. Orang kalau menyendiri itu sering terpengaruh oleh setan. Hanya kadang kesurupan. Wahwa hale utawi setan iku ma'al isnaini, bersama menjadi orang kedua, abada, lebih jauh. Tapi kalau ada orang berdua, setan itu akan jauh. Waman lan utawi sapane wong iku aroda, berkendak sapa man bihubu batil
jannati kelawan enak hidup di surga. Bihububatil jannati kelawan enak hidup di surga. Oh, enak itu. Carane falyalzam, supaya enak hidup di surga, syarate falyalzam, maka netepono kamu, menetapilah sopo man ini semuanya saja, mbok laki-laki perempuan pokoknya Islam, supaya bisa hidup enak di surga. Falyazam, menetapilah sopo man al jama'ata ing bersatu. Nah, itu cerita tentang ulama salafus soleh yang disebut dengan sawadul a'dham. Bagaimana kita mengikuti sawadul a'dham itu. Faslun ai hadza faslun iku fi bayani wujubi taklidi menerangkan kewajiban taklid. Taklid itu mengikuti pendapat orang imam-imam sebelumnya, itu taklid. Lawannya taklid ijtihad. Nah, kalau ada orang yang tidak bisa ijtihad, ya taklid. Liman bagi orang laisa yang tidak ada, ikulahu bagi man opo ahliyatul ijtihadi, keahlian ijtihad. Kalau nggak ada ijtihad, nggak ada kemampuan kompetensi untuk ijtihad, ya taklid aja. Karena syaratnya melakukan ijtihad berat. Hafal Quran 30 juz beserta maknanya dan sababun nuzulnya, hadis 100 hadis sahih beserta sanadnya, ya mules nanti. Nah, wajib inda jumhuril ulama'i inda jumhuril ulama'i, menurut mayoritas ulama, sebagian besar ulama, al-muhaqqiqina yang nyata ulama itu mayoritas mengatakan kita wajib taklid kalau tidak punya kompetensi untuk ijtihad. Ala kuliman, kepada setiap seseorang, laisa yang tidak ada, ikulahu bagi man opo ahliyatul ijtihadi, keahlian ijtihad al-mutlaqi, ijtihad mutlak. Kalau ijtihad mutlak itu ijtihad yang tidak terpengaruh oleh pendapat mazhab imam sebelumnya, tapi lawannya mutlak namanya muqayyad atau ijtihad madhabi, mengikuti salah satu mazhab yang sudah ada. Wa in kana lamun ono sapa man iku qad hasola, sungguh berhasil sapa man ba'dul ulumi, meskipun sudah menguasai beberapa ilmu al-mu'tabarati yang dihitung-hitung fil ijtihadi, di dalam ijtihad. Wa opo taklidun, fa'ilnya yajibu. Oh waduh, fa'ilnya yajibu itu taklidun, 2 baris baru ketemu fa'ilnya. Apa taklidun, taklid qaulal mujtahidina, ing pendapatnya para mujtahid sebelumnya, wal akhda dan mengambil wal akhdu dan mengambil bi fatwahum, kelawan fatwa-fatwane mujtahidin, fatwa-fatwane mujtahidin, liyahruja, supaya keluar sapa man an uhdatil taklifi, dari ikatan beban mukallaf, dari ikatan beban, bitaklidi ayyihim, dengan taklid atau mengikuti salah satunya mujtahidin. Sa'a yang berkehendak sapa man. Jadi kita bebas mengikuti pendapatnya mujtahid sebelum kita. Kalau sudah di pondok, nanti dijelaskan pendapat mazhab itu ini, tapi kita mengikuti yang ini gitu. Liqaulihi ta'ala, krono firmane Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 43. An-Nahl 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah kamu semua ahla dzikri, ing orang yang tahu, ahli dzikir, ing orang yang tahu. In kuntum, jika ada sapa kamu semua, iku la ta'lamuna, tidak mengetahui sapa kamu.
Dulu zaman Nabi di kota Mekah ya tanahnya enak, langsung ke Nabi. Kalau sekarang ya fa'aujaba, maka mewajibkan sapa Allah. Dengan ayat ini fa'aujaba, mewajibkan sapa Allah as-su'ala ing takon, tanya alaman kepada orang lam ya'lam, yang belum tahu sapa man. Dzalika ing mengkono-mengkono ahlu dzikri, ahla dzikri. Kalau belum tahu tanya. Kan ada peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Nah ini kalau sesat di jalan ya, apalagi itu marah urusan agama ya berbahaya itu. Dzalika mengkono-mengkono ala dzikri wa dzalika lan utawi mengkono-mengkono fasalu bertanya. Ayat itu menjelaskan tentang apa? Katanya Mbah Hasim, iku taklidun, taklid. Takon itu takon, tanya, diberitahu pendapatnya, terus mengikuti, kan berarti taklid. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono fasalu iku taklidun, taklid li alimin, bagi taklid kepada orang alim yang punya ilmu. Itu bahasa Arabnya alim. Di atas alim namanya al-alamah. Wa huwa kali utawi hadzal ayat ini iku amun, lafadznya umum, fasalu likulil mukhatibin, kepada orang setiap mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak ngomong, orang kedua bahasa Indonesianya, itu umum. Jadi apa itu bi umumi lafzi ya, di hukumnya itu dari lafadznya yang umum gitu. Wa yajibulan wajib apa ayakuna yen to ana apa hadzal ayat iku aman, umum sapa ae. Kalau belum tahu malam itu tadi ya tanya. Aman iku aman, umum visuali, dalam bertanya. Gampangannya, jangankan ilmu agama, kita bepergian ke daerah baru aja, naik rombongan misalnya naik mobil, kita belum tahu, apalagi belum ada GPS aja kadang-kadang kita bojok itu. Nah, tanya ke orang daerah situ, Pak, kampung ini itu ada di mana? Oh iya Mas, sana ini, lurus, jalani lurus. Nanti kalau ada pertigaan, ada ringinnya itu sebelah kanannya, kanan jalan, sama ke kanan, kira-kira 1 kilometer sudah kampung itu. Nah, itu namanya mengikuti taklid. Masa kita nggak percaya pada dia, warga sekitar? Kan yo, kita nanti akan kesasar. Gitu. Itu aja bukan masalah agama. Kita mau dolan ke teman kita yang belum tahu lokasinya, apalagi soal agama ya. Bertanyalah kepada ahla dzikri, orang yang ngerti ilmunya. Wajibulan wajib adzal ayat visuali ankulima, dari segala perkara la yu'lam, belum diketahui apa ma lil ijma'i, menurut ijma, kesepakatan takonai. Makanya santri itu tanya kepada gurunya, kiainya, murid tanya kepada gurunya itu tidak dosa, justru boleh. Justru kalau nggak tanya malah nggak ngerti. Cuma tanyanya ya yang jelas, yang terkait dengan itu, dengan ilmunya. Ala anal amata, sesungguhnya yang umum, orang-orang umum, orang awam, ikulam tazal, tidak muncul fi zamani sahabati, pada zaman sahabat, wa tabi'in, zaman tabi'in, wa kullu hudusil mukhalifina, dan setiap yang munculnya yang berbeda pendapat. Jadi kalau zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman sahabat belum ada orang awam. Sekarang yang banyak awam. Orang pintar kan hanya 1-2 saja. Wa kullu hudusil mukhalifina, dan setiap munculnya orang-orang yang berbeda, al-mukhalifin, berbeda, iku yastaftuna, meminta fatwa sapa al-amah, orang awam, al-mujtahidina ing mujtahidin, orang yang ijtihad, itu namanya mujtahid. Kalau ada perkara baru ya tanya. Wayat bauna, dan mengikuti sapa amah, orang awam, hum ing mujtahidin,
fil ahkami dalam hukum asyariyati bangsa syariat wal ulama'i mengikuti ulama. Ngono lho pendapatnya ulama. Fa innahum maka sesungguhnya ulama ulama iku yubadiruna cepet-cepet sapa ulama ila ijabati su'alihim untuk menjawab pertanyaannya amah dijawab. Makanya forumnya ada namanya di kalangan Nahdliyin Bahsul Masail. Ini untuk menjawab pertanyaan umat yang berada masyarakat yang ada di sekitar. Min ghairi isyaratin tidak pakai isyarat, langsung dijawab. Ila dzikri dalili sampai diterangkan dalil, menerangkan dalil. Jawabannya ini, dalilnya ini, sumbernya ini. Itu kalau di Bahsul Masail sangat kuat. Makanya orang-orang yang istiqomah ikut Bahsul Masail itu penguasaan hukum-hukum syariatnya sudah selesai, sudah mumpuni. Walayan hauna tidak melarang sopo ulama. Walayan hauna tidak melarang sopo ulama hum ing amah andalika menggono yastaftauna andalika sangi menggono yastaftauna minta fatwa tadi min ghairi nakirin dari bukan perkara mengingkari. Pokoknya kita tanya itu tidak perkara-perkara yang ingkar gitu loh. Fakana maka ada fakana maka ada sapa perkara itu ijma kesepakatan ala itiba'il ami atas mengikutinya orang awam itu ya kayak kita orang-orang yang bodoh yang belum punya ilmu banyak lil mujtahidi mengikuti pendapatnya mujtahid orang yang ijtihad tadi li anna fahmal ami karena pemahamannya orang awam iku minal kitabi dari Al-Qur'an Al-Qur'an wa sunnati al-hadis dan sunnahnya Kanjeng Nabi iku sakitun gugur tidak dipakai gugur an haizul i'tibari dari kandungan dihitung-hitung. Karena kalau orang awam menafsiri Qur'annya saja lepotan, mau baca aja masih gradul belum lancar kok kata ini kok mau ijtihad, ini kan juga lucu. Wa illam yuwafiq jika tidak cocok sapa wa illam yuwafiq jika tidak cocok opo al fahmul awam pemahamannya orang awam itu tadi afhamal ulamai ing pemahamannya ulama ahlal haqi ahli kebenaran al akabiri yang lebih tua lebih senior al akhyaro yang terpilih. Nah, makanya hati-hati. Makanya kalau orang awam ijtihad mesti nabrak dengan pendapat ulama-ulama sebelumnya. Ya. Fa inna kulla bid'at mubtadiin karena setiap orang yang ahli bid'ah membuat bid'ah wadolin dan sesat membuat kesesatan iku yafhamu memahami sapa kullu mubtadiin ahkamahu ing hukum-hukumnya kulla mubtadiin al-batilati yang batil. Karena orang-orang yang keminter itu sok pinter baru belajar Quran dan hadis 1-2 hari aja sudah menyalahkan pendapat-pendapat ulama sebelumnya yang jauh lebih alim. Imam Ghazali aja pernah dijelek-jelekan. Mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Kalau saya nggak mau. Kenapa? Karena saya tidak pernah meninggalkan Quran dan hadis. Makanya nggak usah kembali, dari dulu nggak pernah meninggalkan. Yang meninggalkan itu ya kembali. Gitu. Guyonannya kan begitu. Al-batilati yang batil minal kitabi dari Quran wa sunnati dari hadis wa yakhudhu dan mengambil sapa man minhuma dari minal kitabi wa sunnati dari Quran dan hadis wal halu tawi keadaan iku innahu sesungguhnya kullu mubtadiin iku kullu innahu sungguhnya kullu mutadiin iku la yuhni tidak mencukupi
tidak mencukupi apa hal minal haqi dari kebenaran sayan ing suwiji-wiji. Tuh, makanya hati-hati mengikuti pendapat mana ulama yang mudah menyalahkan ulama sebelumnya atau memang ulama-ulama dulu yang sudah alim. Makanya di bab sebelumnya itu, fasal sebelumnya, kita wajib mengikuti ulama-ulama salaf yang namanya sawadul a'dham. Wala yajibu, dan tidak wajib alal ami kepada orang awam opo iltizamu madhabin, menetapi satu madhab fi kulli hadisatin, di setiap perkara yang baru. Kita tidak wajib untuk mengikuti pendapatnya Syafi'i terus, enggak. Bisa kita ikuti Hanafi, Hambali gitu. Walau iltazama, jika menetapi sopo al-ami orang awam madhaban ing satu madhab muayyanan dalam yang tertentu, kamadhabi Syafi'i, seperti madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, la yajibu, tidak wajib alaihi ing atase amin orang awam opo al istimroru, tetap. Jadi kalau Anda Syafi'i, bisa saja kita mengikuti Hanafi. Kadang-kadang boleh, tidak harus Syafi'i terus. Yang sesuai dengan keadaan kita. Wa apa al istimraru, tetap balik, akan tetapi yajuzu boleh lahu bagi amin orang awam opo al intiqalu berpindah, maksudnya pindah madhab ila madhabi ghairihi, kepada madhab selainnya amin, boleh. Wal ami utawi orang awam iku alladzi rupane wong lam yakun, belum ada iku lahu bagi ami apa nau nadrin, macamnya berpikir. Karena orang awam itu kayak kita itu mikirnya ya setengah-setengah. Ya artinya bodoh lah kita. Berpikir nau'u nadhirin, macamnya berpikir. Wal istidlalu, dan istidlal, ngalap dalil, mencari dalil. Walam yakro, golek dalil ya nggak bisa. Walam yakro, dan tidak membaca sopo ami kitaban ing kitab Al-Quran fi furu'il madhabi, atau membaca kitab-kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang madhab. Fi furu'il madhabi, menjelaskan cabang-cabang madhab. Idza qala, ketika ngomong sopo amin orang awam, ana utawi saya amin iku syafi'iyun, pengikut Syafi'i. Tidak apa-apa meskipun kita enggak bisa ijtihad. Memang kemampuan kita itu terbatas, enggak usah ngeyel. Daripada dipaksa-paksa ijtihad tapi tidak memenuhi syarat kan juga. Lam yu'tabar, tidak dihitung. Lam yu'tabar, tidak dihitung. Opo hadza iki amin, iki orang awam, kadzalika kaya mengkono-mengkono ana syafi'iyun iku bimujaradil qauli, kelawan sepinya pendapat. Wakila, dan dikatakan idza iltazama, jika menetapi sopo al-ami orang awam madhaban ing satu madhab muayyanan yang tertentu, yalzamu, menetapi sopo amin hu ing madhab opo al istimroru, terus berulang-ulang mengikuti terus satu pendapat itu, pendapat madhab alaihi ing atase madhab, li'annahu, karena sesungguhnya amin orang awam itu i'taqadha, percaya sapa amin anal madhaba, kesungguhnya madhab itu
iku alladzi intasaba, alladzi yang intasaba menghubungkan apa alladzi hubungno apa alladzi ilaihi kepada mazhab. Huwa utawi mazhab iku al-haqqu bener. Tapi kalau sampean mengikuti satu mazhab terus misalnya Hambali terus juga tidak apa-apa, kata Mbah Hasim itu boleh. Tapi umpama pindah ke mazhab yang lain ke dalam suatu perkara yang lebih cocok, Anda mengikuti pendapatnya Maliki bukan Syafi'i, ya tidak apa-apa gitu loh. Tuh, falaihi moko iku tetep bagi amin orang awam al-wafa'u utawi wafa, menetapi janji. Menepati janji bimujibi i'tiqadihi kelawan mewajibkan kepercayaannya ami. Yang penting tetap dalam koridor akidahnya itu loh. Bimujibi i'tiqadihi kelawan mewajibkan kepercayaannya ami. Tuh, walil muqallidi dan iku wajib bagi muqallid. Muqallid itu orang yang mengikuti taklid. Orang yang melakukan taklid itu namanya muqallid. Kalau orang yang melakukan ijtihad namanya mujtahid. Walil muqallidi dan iku wajib bagi muqallid, orang yang taklid, taklidun utawi taklid ghairu imamihi ing selain imamnya muqallid fi hadisatin dalam satu perkara yang baru yang di dalam Quran dan hadis itu belum ada, itu boleh. Falahu maka itu bagi muqallid, falahu maka iku wajib bagi muqallid ayyuqallida utawi yento taklid sapa muqallid, yento taklid sapa muqallid imaman ing seorang imam, pendapatnya imam. Misalnya di sholati zuhri, di dalam sholat zuhur, masalan umpamanya wa yuqallidu dan taklid sapa muqallid, wa yuqallidu dan taklid sapa muqallid imaman ing imam akhara yang lain fi sholatil asri dalam mengerjakan sholat asar. Itu boleh. Kalau mengerjakan sholat itu boleh. Dalam ibadah yang ini ikuti madhab, yang duhur ikuti madhab A, yang asar ikuti madhab B, boleh. Wa taqlidu dan utawi taklid ba'dal amali setelah mengamalkan iku jaizun, boleh. Falau sholat jika sholat, falau sholat jika sholat sopo syafi'iyun pengikut imam syafi'i, pengikut madhab syafi'i, zona kalih menyangka sopo syafi'iyun, zona kalih menyangka sopo syafi'iyun sihhata sholatihi ing benarnya sholatnya syafi'iyun, sihhata sholatihi ing benarnya sholatnya syafi'iyun ala madhabihi ing atase madhabi syafi'iyun. Sumata bayana kemudian jelas, sumata bayana kemudian jadi jelas opo batlanuha batalnya sholat, opo batlanuha batalnya sholat fi madhabihi di dalam madhabi syafi'iyun, fi madhabnya syafi'iyun, wasihatiha dan benarnya sholat, sahnya sholat ala madhabi ghairihi ing atase madhab selainnya syafi'iyun. Falahu maka iku wajib bagi syafi'iyun takliduhu utawi taklidnya muqallid, takliduhu utawi taklidnya muqallid. Wayak tafi dan mengambil cukup sopo muqallid bitilka sholati kelawan ini sholat. Contoh sampean sholat asar, saman ngikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Ternyata habis sholat asar saman tak sadar kalau
tadi itu kalau menurut Imam Syafi'i itu nggak sah sholat saya. Tapi sampean juga tahu kalau menurut Imam Hambali misalnya itu sah. Terus sampean nggak sholat lagi, tapi mengikuti pendapatnya Hambali yang mengesahkan sholatnya sampean, itu nggak apa-apa. Tuh, itu maksudnya. Itu orang yang nggak punya kemampuan kompetensi untuk ijtihad ya nggak usah maksa jadi mujtahid, taklid aja nggak apa-apa. Dan itu tidak merendahkan reputasi kita sebagai manusia. Apalagi kita taklidnya tidak membabi buta. Kita tahu dalilnya itu ini, logikanya karena ini, itu tidak apa-apa taklid. Faslun ai hadza faslun iku filuzumil ikhtiyati. Nah, ini yang sangat kontekstual, yang sangat sesuai dengan kondisi sekarang. Filuzumil ikhtiyati, wajibnya hati-hati, ikhtiyat. Filuzumil ikhtiyati, wajibnya berhati-hati fi akhdidini, di dalam belajar agama, wa akhdil ilmi, dan belajar ilmu. Hati-hati, belajar agama itu ke siapa? Sampean cari guru ke siapa untuk dapat ilmu itu? Ini konsep ini, pemikiran Hadratus Syekh dalam fasal ini sangat dijabarkan secara luas, panjang dan lebar dalam kitab beliau Adabul Alim wal Muta'alim. Kalau santri seblak ya mesti ngaji dari kitabnya. Tapi kalau pemirsa yang kurang memahami dalam bidang bahasa Arab, nggak bisa membaca kitab kuning wayajibu pakai nahwu sorob, ya banyak sudah diterjemahkan kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu. Dari Pustaka Tebirung juga menerjemahkan. Saya ada yang terjemah yang pertama kali tahun 2003 yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Lukman Hakim dari Bogor, yang ahli tasawuf itu, yang diterbitkan oleh Pustaka Kirtos Yogyakarta tahun 2003. Itu pertama kali karyanya Hadratus Syekh diterjemahkan. Nah, tuh. Jadi jangan gampang kita belajar agama kepada orang yang tidak jelas reputasinya, adabnya, akhlaknya. Belajar agama maupun belajar ilmu. Apa maneh belajar ke YouTube, belajar ke Google yang nggak jelas kita tahu dari mana. Itu Pak di TV itu begini-begini orangnya, iya di TV. Maksudnya Anda tahu nggak keseharian? Kalau di pondok kita kan tahu akhlak adabnya keseharian kiai-kiai kita, guru-guru kita. Itu yang perlu kita contoh. Karena kiai dan guru-guru kita di pondok itu tidak hanya berteori. Zaman Nabi itu begini-begini, enggak, tapi langsung praktek beliau itu. Praktek. Dan hebatnya lagi guru-guru kita, apalagi kiai ibunya kita, prakteknya itu istiqomah. Ini sing angel. Saya sendiri aja belum bisa untuk istiqomah. Artinya belum bisa itu masih belajar juga. Nih, makanya hati-hati. Bahkan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, kalau kita mau mencari ilmu kepada seorang guru itu, kita sebagai santri harus istikharah dulu. Guru ini cocok enggak gitu loh untuk jadi guru kita. Wal ingdari dan menakut-nakuti an fitnati ahlil bid'ah, dari fitnai ahlil bid'ah, wal munafikina, lan orang-orang munafik. Munafik itu omongan dan tindakannya nggak sama. Katanya orang Jawa, mencela mencle, lambene ngomongi ngidul, kelakuane ngomongi ngalor, takulu nama la taf'alun. Bahasa pondoke jarkoni, iso ngujar ora iso nglakoni, bisa berkata tapi tidak bisa menjalankan. Jane itu jadi guru itu ya berat. Anak-anak sholat duha ya. Nah, Pak Mungkani mau kemana? Pak Mungkani mau ke warung kopi, enggak sholat duha. Ini juga enggak cocok. Ya kalau sholat duha ya, kalau bisa gurunya jadi imamnya. Tapi karena sholat duha itu misalnya berjamaah di pondok, di madrasah aliyah itu ada jamaah sholat duha untuk apa? Litarbiyah, untuk mendidik. Imamnya biar anak-anak saja, untuk gantian, supaya anak laki-laki yang aliyah itu apalagi kelas 3 untuk melatih dia menjadi imam.
Itu tidak apa-apa. Gurunya di belakang, imamnya si muridnya, itu tidak apa-apa. Tapi kan gurunya ikut gitu loh. Tapi kalau gurunya Pak Mukani kayak saya, anak sholat duha, kemudian saya ngopi di warung kopi di kantin sekolah, enggak sholat duha. Ya ini namanya guru yang tidak layak untuk diteladani. Dan insya Allah di pondok sebelah itu tidak ada. Ya, yang ada itu biasanya, mohon maaf, ibu-ibu guru putri yang mungkin yang pasti berhalangan. Itu beda lagi. Itu munafik. Nggak ada di pondok kita sebelah, nggak ada. Nggak tahu kalau yang di sana. Ya, yang jadi guru, jadi dosen, jadi ustadz, semoga menjadi pribadi yang bisa diteladani bagi murid. Berat sebenarnya jadi guru itu, berat. Saya kadang juga menyesal kenapa sejak kecil pengen jadi guru. Setelah berat tanggung jawabnya, tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Tapi terus, insya Allah terus belajar untuk memperbaiki diri biar bisa diteladani oleh murid dan santrinya. Allahumma amin. Wal munafikina, lan orang-orang munafik. Wal aimati, lan piro-piro imam. Al mudillina, yang sesat. Oh, banyak saya ini. Banyak mengajarkan ilmu-ilmu yang aneh, karena kita nggak tahu ilmunya agama itu diperoleh dari mana, sanadnya dari mana gitu. Apakah sanadnya ke Kiai Google dan Gus Google dan Gus YouTube, kita nggak tahu. Duaan dananya pakai serban, pakai anu, tapi ternyata kita ditipu dengan tampilannya. Saya tidak menyebut namanya, tapi sekarang banyak. Wong ini lafadznya jamak. Wal aimati itu kan jamak, jamaknya imam. Al mudillina itu juga jamak yang sesat. Hati-hati. Ini zamannya Mbah Hasim. Kitab ini ditulis pada masa zaman kolonial, itu aja sudah banyak. Apalagi saat itu masih dikekang oleh Belanda, itu al aimah al mudillina itu sudah banyak sama Mbah Hasim. Faktual ini. Apalagi sekarang yang kita sudah merdeka, kita bebas dengan kebebasan, dengan demokrasi, kita bebas ngomong di media kayak apa saja bebas. Orang kan kadang dengan kebebasan itu kita tidak bertanggung jawab gitu. Makanya hati-hati, bukan berarti diharamkan memakai medsos, bukan, tapi kita harus hati-hati. Memilih guru jangan dari media sosial, karena kita tidak tahu YouTube, Google, apalagi grup WA saling mengkafir-kafirkan. Ya, beberapa hari ini saya dimasukkan di grup-grup yang nggak jelas itu, ngomong berdebat di grup itu, ya, keluar aja lah, banyak mafsadahnya daripada maslahahnya. Mending nulis atau mending ngaji yang dari kitab yang jelas keilmuannya, kayak kitab 40 halaman ini kan jelas keilmuannya, jelas siapa yang nulis gitu loh, jelas sanadnya. Yang belum jelas qori'nya, kayak saya ini belum jelas. Masih banyak salahnya. Tapi niat saya hanya satu, tabarukan sebagai santri sebelah yang itu punya garis keturunan yang kuat dengan Pondok Tebuireng. Ya mumpung Ramadan, mumpung masih sempat ada waktu, kita ngaji ke Hadratus Syekh. Karena kita nggak ketemu dengan, nggak likok dengan zamannya Hadratus Syekh, ya tulisan-tulisan beliau kita ngaji bersama-sama. Bahkan di Aliyah sebelah sekarang semuanya pakai kitab kuningnya Hadratus Syekh. Yang akhlak pakai Adabul Alim, yang akidah pakai Risalah Aswaja dan seterusnya. Ini kan sebagai tabarukan, sebagai santri sebelah yang dimana sebelah itu adalah didirikan atas perintah Hadratus Syekh kepada menantu beliau yang bernama Syekh Muhammad Maksum bin Ali dan putri beliau yang namanya Bunyai Khairi Hasim. Jadi sudah benar kalau sebelah itu tabarukan kepada Tebuireng. Ya, yalzimu wajib opo al ikhtiyatu, hati-hati fi akhdil ilmi, dalam mengambil ilmu. Boleh ilmu hati-hati. Kalau di pondok udah benar. Fala yakhud, tidak mengambil sopo, fala yakhudhu, tidak mengambil sopo man an ghairi ahlihi, dari selain ahlinya ilmu. Sekarang aja pemerintah ada namanya guru itu disertifikasi. Dosen juga disertifikasi namanya serdos. Dosen sejarah peradaban Islam misalnya. Kok ngajar statistik, ya itu sesat. Tidak sesuai kemampuannya. Ngajar bahasa Inggris, ya nggak pas. Guru bahasa Inggris
Ngajar usul fikih ya nggak pas, itu ghairu ahlihi. Saya S1 S2 PAI, ngajarnya ya PAI, disuruh ngajar biologi ya mending saya perai aja, mending saya berhenti jadi guru karena saya nggak paham biologi. Meskipun itu yang memerintahkan Ibu Nyai atau Pak Yai, kamu ngajar biologi ya, pasti saya jawab, mohon maaf saya bukan ahlinya. Karena daripada saya menyesatkan murid-murid, mending saya begitu aja. Meskipun itu juga salah, ketika membantah perintahnya Kiai juga salah, tapi akan salah lagi kalau itu ghairu ahlihi, an ghairi ahlihi, dari selain ahlinya ilmu, karena nggak punya ilmunya gitu. Saya suruh biologi ya diajar apa, saya nggak paham. Rawang riwayatno hadis sapa Ibnu Asakir, Imam Asakir, anil Imami Malik, dari Imam Malik radhiyallahu anhu, la tahmil, jangan membawa sapa kamu, la tahmil, jangan membawa sapa kamu, al ilma ing ilmu, al ilma ing ilmu, an ahlil bid'ah, dari ahli bid'ah. Apa maneh kita belajar kepada ahli bid'ah yang kemarin sudah dijelaskan di pertemuan pertama. Wala tahmil, dan jangan mengambil, membawa sapa kamu, alhu ing ilmu, aman, dari orang, la yu'rafu, yang diketahui apa man bitolabi, dari mana dia mencari ilmu, bitolabi, dari cara mencari ilmu, dari mana dia berguru ilmu agamanya. Makanya dalam tradisi pesantren itu ada namanya sanad keilmuan, tidak hanya hadis, itu yang dijaga. Makanya di pondok itu tidak ada ngaji itu lewat online. Loh, sekarang ada. Ini kan darurat, karena ada COVID, corona lewat di seluruh dunia. Terpaksa ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam kondisi darurat kita boleh melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang. Kalau nggak ada pandemi virus corona, ya nggak mungkin ada alat-alat kayak gini. Online pakai Facebook, pakai Fanspeak, apa mana YouTube. Nah itu pasti di pondok itu ngaji itu ya langsung kiainya di sini, misalnya santrinya ada di situ. Tapi karena darurat ya boleh-boleh saja. Tapi nanti kalau pandeminya corona sudah hilang, saya yakin santri akan balik. Kemarin dipulangkan. Ya darurat, menjaga kesehatan itu lebih utama. Nanti akan balik lagi, kita ngaji lagi, ketemu bareng di madrasah, di pondok. Nah, ngaji yang benar itu ya ketemu gurunya langsung. Itu wala aman, dan tidak mengambil aman dari orang yakdzibu, yang bohong sapa man fi hadisin nasi, dalam ngomong dengan manusia, ngomongnya bujui. Ini jangan ngambil ilmu dari mereka yang sekarang namanya hoax gitu, merajalela di media sosial. Orang mati aja dibuat hoax, kadang ya Allah. Wa ingkana, meskipun ada sapa man iku la yakdzibu, tidak bohong sapa man fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam urusan hadisnya Kanjeng Nabi. Meskipun dia tidak membohongkan hadisnya Kanjeng Nabi, tapi kalau omongannya itu dia bohong kepada manusia, maka dia tidak layak kita ambil ilmunya, entah ilmu agama atau ilmu yang lain. Berat jadi guru, ustadz itu berat. Tapi inilah yang namanya panggilan agama, panggilan ajaran Islam, harus kita lakukan. Wa rawang riwayatno hadis sapa Ibnu Sirin rahimahullah, hadzal ilmu utawi ilmu iku dinun, maksudnya agama. Karena semua ilmu itu berasal dari Gusti Allah, enggak ada ilmu itu dari lain. Ilmu itu dari Allah, supaya bermanfaat. Ilmu apa saja itu harus dimanfaatkan, digunakan untuk kemaslahatan manusia. Belajar nuklir, santri belajar nuklir boleh, asalkan nuklir untuk kemanfaatan manusia. Contoh, nuklir untuk pembangkit listrik, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, atau nuklir digunakan untuk sinar apa itu, untuk kesehatan, untuk membunuh kasih sinar untuk membunuh tumor, kanker dan lain sebagainya. Ini teman-teman kesehatan yang paham. Kalau nuklir digunakan untuk ngebom, nah ini yang tahun 45 ketika Jepang dibom, ini yang nggak boleh.
belajar kedokteran, pengen jadi dokter, santri jadi dokter harus. Supaya apa? Biar kalau ada adik kelasnya atau mungkin pak yainya, bu nyainya sakit, dia bisa mengobati. Tidak semua santri harus belajar fikih, tafsir, sorop, semua tidak. Harus ada. Jadi politisi, silakan ikut partai yang benar. Terus kalau anggota sudah jadi anggota dewan, jadi anggota dewan yang benar, jangan korupsi, perjuangkan aspirasi rakyat, perjuangkan aspirasi umat Islam, terutama dari dunia pesantren. Kalau nggak ada, nanti politisi itu rusak semua itu. Akhirnya kebijakan-kebijakan di Indonesia akan tidak berpihak kepada umat Islam. Jadi santri itu sekarang tidak harus jadi bunyai dan pak yai. Ya ada sebagian, tapi silahkan. Yang jadi bisnismen silahkan. Itu loh, luas gitu. Yang penting tujuannya akhirnya adalah bagaimana kita bermanfaat dengan ilmu kita untuk membangun masyarakat umat Islam itu. Fanduru, maka melihatlah sapa kalian semua aman dari orang tak khudu yang mengambil sapa kamu, tak khuduna mengambil sapa kamu semua dinakum ing agamanya kalian. Makanya harus tahu keberagamaan orang yang mengajar Islam, mengajar ilmu itu bagaimana. Rawang riwayatno ing hadis sapa Adailamu Imam Dailami an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, halih hadis marfu', al ilmu utawi ilmu iku dinun agama. Makanya hati-hati, jangan sembarangan. Santri belajar biologi, fisika, kimia, bahasa Inggris, semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Yang penting tujuannya untuk kebaikan. Bahasa Inggris penting supaya kita tidak dikibuli oleh orang orientalis. Orang orientalis itu orang non-Islam yang belajar Islam tapi ingin menghancurkan Islam. Kita biar tidak dikibuli, tidak dibohongi. Wa sholatu tawi sholat iku dinun ya agama. Fangzuru, maka melihatlah sapa kamu semua aman dari orang tak khuduna yang mengambil sapa kamu semua hadal ilma ing iki ilmu. Dari mana Anda belajar sholat? Kalau saya orang desa dulu ngajinya belajar huruf alif ba ta, belajar sholat, belajar poso ya dari langgar musola. Musolanya terbuat dari bambu, ada tingkat itu 1 meter, namanya langgar angkring. Gedek temboknya bambu, terus tikarnya dari orang mati itu biasanya ada tikar, itu diambil terus taruh di musola itu. Itu kalau hujan itu bocor. Sering tidur di musola itu. Ada kentongannya terbuat dari dongkele bambu. Yang kemudian diduduk, nah itu. Ya belajarnya dari situ, tapi tahu guru kita itu bagaimana. Wa kaifa kali kaya apa, wa kaifa dan kali apa tusalluna salat sapa kamu semua hadi sholata ing iki sholat. Bagaimana Anda sholat itu kita harus tahu, guru-guru kita. Dan alhamdulillah kalau kita belajar di pondok, guru-gurunya sudah seleksinya ketat dan sudah bisa diteladani. Wa fa innakum, maka sesungguhnya kalian semua ikutus aluna akan ditanya kalian semua yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Kamu belajar dari mana? Fala tarwu, jangan meriwayatkan sapa kamu semua. Jangan meriwayatkan sapa kamu semua hu ing ilmu illa kecuali aman dari orang tahaqoqot yang nyata, jelas opo ahliyatuhu keahliane man. Opo ahliyatuhu keahliane man, kompetensinya bahasa Inggrisnya. Bi ayakuna yen to ana sapa man iku minal uduli, sifat adil.
Kalau kita dengan ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah niatnya kita tabarukan kepada Hadratus Syekh, sudah benar. Yai Hasyim Asy'ari sudah selesai kehidupannya. Artinya sudah selesai. Beliau sifat wirainya, zuhudnya, tirakatnya, tasawufnya, keilmuannya, keadilannya, kecintaannya kepada Indonesia yang kita cintai ini sudah selesai. Beliau bisa menjadi contoh. Oke lah, Hadratus Syekh itu wafat tahun 1947 bulan Juli, pas bulan Ramadan gini. Iya, itu sekitar berapa? 70 berapa tahun? 70 tahun lebih Hadratus Syekh sudah meninggalkan kita. Tapi teladan-teladan beliau, keilmuan beliau dalam kitab ini masih bisa kita pelajari. Dan sifat beliau yang pertama sudah adil, minal uduli, dari adil, sifat adil, asikoti, sikoh, pinter. Al-muttaqinina yang menguatkan. Jadi kita belajar dengan kitab-kitabnya Hadratus Syekh itu kita akan semakin kuat keimanan kita dan kecintaan kita kepada Indonesia. Makanya kalau kita nggak bisa belajar ke Hadratus Syekh, satu, belajar dari kitabnya, atau belajar yang kedua dari murid-murid beliau. Masih jarang ini, masih ada tapi sudah jarang murid-murid beliau. Yang ketiga ya peninggalan beliau, di samping kitab ngaji di pondok pesantrennya, atau mengikuti organisasi yang didirikan oleh beliau. Jadi kalau masuk ke NU itu niatnya jadi santrinya Mbah Hasyim, jangan yang lainnya. Warawang riwayatno hu ing riwayatno sapa muslimun imam muslim fi sahihi dalam sahih Muslim, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Rasul, saya kunu akan ada fi akhiri ummati, di zaman akhirnya umat saya, umat Islam akhir zaman nanti, sapa unasun, fa'ilnya saya kunu, sapa unasun manusia, yuhadisuna yang ngomong sapa unasun yuhadisuna yang ngomong sapa unasun kum ing kamu semua, ma ing perkara lam tasma'u tidak mendengar, belum pernah mendengar sapa kamu semua, antum yo kamu, wala abaukum dan tidak juga bapak-bapakmu, wala abaukum tidak bapak kamu, fa iyakum maka takutlah sapa kamu semua, wa iyahum dan takutlah kamu semua, hum kepada mereka. Artinya kata Nabi, di akhir zaman nanti akan ada umat yang akan ngomong hal-hal yang baru yang belum pernah diajarkan oleh Nabi, belum pernah diajarkan oleh guru-guru kita, bapak-bapak kita, nganyar-nganyari ahli bid'ah. Ini hadisnya Nabi, ini sunnahnya Nabi, ini dari Al-Quran, padahal tidak. Wa fi sahihi muslimin, bahasanya yang keren, politisasi agama. Wa fi sahihi muslimin, dalam kitab Sahih Muslim, aidon halimaneh, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu iku yaqulu dawuh sapa Abu Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu akan datang yakunu akan terjadi, akan ada fi akhir zaman, di akhir zaman, sopo isimnya yakunu, sopo dajjaluna dajjal, kadzabuna ahli bohong, yaktuna mendatangi sopo dajjaluna kum ing kalian semua, minal ahadisi saking piro-piro hadis, minal ahadisi saking piro-piro hadis, bima kelawan perkara lam tasma'u yang belum mendengar sapa kalian semua, antum yo kalian semua, wala abaukum lan tidak juga bapak-bapak kamu, fa iyakum maka takutlah kalian semua, wedya sira kabeh, wa iyahum lan wedi ing hum dajjaluna, la yudalluna tidak menyesatkan sapa dajjaluna kum ing kalian semua, wala yuftinuna dan tidak membuat fitnah sapa dajjaluna kum ing kalian semua. Kalau Anda imannya kuat ya tidak akan tersesat.
Wa fi sahihi Muslimin, dalam kitab Sahih Muslim aidon kali maneh an Amir bin Asi, dari Amir bin As radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Amr bin As inna fil bahri, inna sesungguhnya iku fil bahri, khobar muqaddam, iku fil bahri dalam di laut opo sayatina pira-pira setan iku masjunatun di penjara. Setan di laut itu di penjara. Ausako melepaskan ha ing setan sopo Sulaimanu bin Dawud, Nabi Sulaiman. Yusiku hampir sapa man antah rujayen to metu sapa sayatin tadi fatakra'u membaca sapa sayatin ala nasi ing atase menungso pada manusia Qur'anan ing Qur'an. Di setan itu dibelenggu di penjara di samudra, tapi dikeluarkan sama Nabi Sulaiman di akhir zaman nanti. Bahkan setan pun akan membaca Quran untuk menyesatkan umat manusia. Itu nanti. Qala dawuh sapa An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah taala, maknahu tawi maknane qaul perkataannya Amr bin As iku antakroa yen to membaca sapa man, antakroa membaca sapa man sayan ing suwiji-wiji sesuatu laisa yang tidak ada apa sayan iku bi Qur'anin di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an enggak ngomong gitu, tapi dia ngomong ini Al-Qur'an. Wa taqulu lan ngomong sapa man takulu ngomong sapa wa taqulu ngomong sapa sayatin para setan innahu sesungguhnya sayan iku Qur'anun, Qur'an. Setan namanya setan ya pinter. Al-Qur'an ini Al-Qur'an padahal bukan. Litughriba supaya ngane-ngane, supaya mengane-ane sopo sayatin hu ing Quran, hu ing Al-Quran, awaman nasi ing umum-umumnya manusia. Kalau orang awam ya gampang, mudah tertipu dengan pakaian yang serban, pakai jubah saja sudah, oh ini kiai, wes kiai mukani, padahal bodoh. Mukani itu bodoh, jangan disebut kiai. Nah ini makanya hati-hati. Warawa lan ngriwayatno sapa Tabrani, Imam Tabrani an Abi Darda radhiyallahu anhu anna akhwafa ma sesungguhnya lebih dekatnya perkara iku akhafu yang takut sapa saya Nabi Abu Darda maksudnya akhafu yang takut sapa saya ala ummati ing atase umat saya, umat Kanjeng Nabi iku al-a'immatu, para pemimpin, para imam, al-mudilluna, tapi yang sesat. Imam-imam yang sesat. Kenapa imam sesat itu lebih ditakuti? Karena dia diikuti umat, dianggap alim, diikuti, ternyata sesat. Nah ini warawaran ngewayatno sapa al-imamu Ahmad an Imam Ahmad an Umar dari Umar radhiyallahu anhu inna akhwafa ma sesungguhnya paling ditakutinya perkara akhafu yang takut sapa saya ala umati ngatasi umat saya Kanjeng Nabi iku kullu munafikin setiap wong munafik. Katanya orang Jawa, orang munafik alimul lisani, pandai bersilat lidah, pinter ngomongnya pinter gak dilakoni, itu namanya ya termasuk munafik. Qala dawuh sapa Al-Manawi, Imam Manawi rahimahullah taala, ai maksudnya kasirul ilmi, kebanyakan ngomong. Kasirul ilmi lisani, kebanyakan ilmu lisan ngomong. Pinter ilmu retorika, pinter ngomong. Jahilul qalbi, bodoh hatinya. Wal amali, dan amal tindakannya. Ngomong tok enggak diresapi, enggak diamalkan. Itu namanya jahilul qalbi wal amali. Ittakhadha menjadikan sapa man al ilma ing ilmu khirfatan ing
pekerjaan, dienggo golek dhuwit, dodolan ayat. Khirfatan ing pekerjaan. Yata'akalu mencari makan. Kenapa bekerja mencari makan? Boleh Pak mencari makan, ya harus, kerja harus, tapi ya yang jangan mempolitisasi agama gitu loh. Kerja di sawah, jadi petani itu lebih mulia daripada mempolitisasi agama. Yata'akalu mencari makan. Sapa man biha kelawan khirfah, biha kelawan khirfatan, wa ubuhatan dan kesombongan, sombong. Biar dikatakan sebagai orang alim, ngalor ngidul. Yata'azzazu dianggap mulia, dianggap mulia. Biha kelawan khirfah, khirfah. Yad'u mengajak sapa man anasa kepada manusia ilallahi untuk dekat pada Allah Ta'ala. Wa yafiru, tapi dia ngajak umatnya untuk dekat pada Allah tapi dia sendiri lari dari Allah. Wa yafiru dan lari sapa man, sapa huwa ya man kullu munafikin tadi minhu dari Allah. Omongane ngajak umat mari kita mendekatkan diri kepada Allah tapi dia sendiri justru menjauhi Allah. Warawang riwayatno hadis sapa Tabrani, Imam Tabrani an Ali radhiyallahu anhu dari sahabat Ali, ini sesungguhnya saya iku la atakhaufu tidak lebih takut min ummati dari umat saya mukminan yang beriman, mukminan yang beriman wala musyrikan dan musyrik. Fa amal mukminu adapun utawi orang mukmin iku fayah juzu mencegah sapa, fayah juzu mencegah hu ing musyrik, hu ing musyrikan apa imane mukmin. Wa amal musyriku adapun utawi orang musyrik iku fayak mau memaksa hu ing man apa kufruhu kekufurane man. Makanya hati-hati kalau jadi kafir, jadi musyrik. Walakin akan tetapi atakhawafu, katanya Nabi, saya tidak takut umat saya jadi iman atau musyrik atau jadi kafir. Tapi yang lebih saya takuti adalah orang yang munafik. Walakin akan tetapi atakhawafu, lebih takut sapa saya alaikum mengatasi sira kabeh munafikon ing jadi munafik. Munafikon ing jadi orang munafik alimal lisani, pintar ngomong tidak ngelakoni. Itu lebih ditakuti Nabi daripada orang kafir atau orang musyrik. Yaqulu berkata sapa kullu munafikin, yaqulu berkata sapa munafikun ma ing perkara tu'rifuna yang mengetahui sapa kalian semua, wa ya'malu lan beramal sapa munafik ma ing perkara tungkiruna yang mengingkari sapa kalian semua. Karena orang munafik itu ngejak kebaikan tapi kelakuannya ngejak kejelekan. Kamu melakukan kebaikan, mereka melakukan kejelekan. Apa yang kamu ingkari, kamu hindari, itu dilakukan oleh munafik. Apa yang kamu lakukan itu dicegah oleh orang munafik. Sebaliknya, dunia sudah terbalik. Wa an Ziyad bin Khudairi, dari Ziyad bin Khudair rahimahullah taala, qala sapa Ziyad, qala sudah berkata li bagi saya sapa Umar bin Khattab. Ini ternyata tabiin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hal ta'rifu, hal ana ta ana, hal ana ta ana, adakah ta'rifu mengetahui sapa kamu, ta'rifu mengetahui sapa kamu ma ing perkara, ma ing apa yahdimu yang merobohkan apa ma, ngrubuhno apa ma al-islama ing Islam. Umar itu pernah bertanya kepada Ziyad, kamu tahu enggak apa saja yang merobohkan Islam? Kultun, jawab sopo saya Ziyad bin Khudair, enggak, saya belum tahu Umar. Qalan, jawab sopo Umar, yahdimu akan merobohkan
yahdimu akan merobohkan hu ing Islam apa zallatul alimi, keplesetnya orang alim. Ini ada 3 yang merusak Islam dari dalam. Yang pertama zallatul alimi, keplesetnya orang alim. Artinya keplesetnya orang alim itu orang yang hanya ngomong tapi tidak mengamalkan apa yang diomongkan. Itu tadi jargoni, bisa mengajar tidak bisa ngelakoni. Itu zallatul alimi, keplesete wong alim. Nomor 2 kata Umar wajidalul munafiki, dan debatnya orang munafik bil kitabi, menggunakan Al-Qur'an, menggunakan kitab. Orang munafik itu debat masalah Al-Qur'an tapi kelakuannya jauh dari Al-Qur'an. Ini yang kedua. Itu yang akan merobohkan Islam dari dalam. Yang terakhir, yang ketiga, wa hukmul a'immati, dan hukum atau kebijakannya para imam al-mudillina, yang menyesatkan. Hukum atau kebijakan, keputusannya, peraturannya para imam yang menyesatkan, tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada umat. Itu misalnya di Indonesia pajak dinaikkan 10 kali lipat. Ini kan menyengsarakan rakyat. Nah, ini pasti nanti Islam di Indonesia akan hancur. Misalnya itu. Faslun ay hadza faslun, utawi iki pasal, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke pasal berikutnya untuk episode ke-6 besok. Terima kasih. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.